semuanya, kembali lagi dengan saya Okidian Talengka. Kali ini saya bersama teman saya yaitu Rahman Hidayat. Halo Rahman Hidayat, sehat? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Kali ini saya tuh ada beberapa pertanyaan ya mengenai tentang public speaking. Ya. Jadi untuk dijawab ya. Yang pertama, bisa diceritakan sedikit bagaimana awalnya Anda tertarik dengan dunia public speaking ini? Oke, pertama ya public speaking. Public speaking itu berbicara depan umum. Jadi kenapa saya tertarik? Karena dibutuhkan ya di dunia nyata, di masyarakat terutamanya, karena berbicara itu sangat penting, apalagi komunikasi itu. Baik, baik. Nah, tapi kan setiap orang itu beda-beda ya di dalam public speaking itu. Ada yang gugup atau grogi gitu. Nah, gimana cara mengatasi itu? Oh iya, ada beberapa cara untuk bisa berpublic speaking. Yang pertama, kita berbicara di depan cermin. Berbicara di depan cermin seperti ngobrol biasa lah. Nanti lama kelamaan dia juga akan menguasai lah gitu public speaking. Baik, baik. Pastinya sih atau cara berbahasa kita itu Cara, gimana, cara mengaturnya itu gimana? iya. Cara berpublic speaking ada beberapa, cara mengaturnya juga bisa. Yang pertama kita harus bisa dulu menguasai bahasa Indonesia yang emang benar-benar yang kita kuasai. Kita harus menguasai dulu bahasa Indonesia, terus lancar berbicaranya, terus jangan terlalu gugup. Tapi ya, ketika kita public speaking itu kan ada pendengar-pendengarnya yang tidak fokus. Nah, gimana sih cara biar si pendengar itu tetap fokus terhadap kita? Bisa. Yang pertama biar tidak boring ya kita harus bisa menguasai dulu audiens. Jadi ada beberapa teknik lah. Yang pertama kita bisa mengadakan perancangan dulu seperti ice breaking. Ice breaking itu melatih kefokusan biar jadi nanti pas kita menyampaikan materi, jadi si audiens itu bisa mendengarkan, jadi bisa fokus ke kita. Nah kan kemampuan public speaking itu katanya sangat penting ya. Nah, kenapa sih public speaking itu kok bisa sangat penting? Ya, yang pertama public speaking itu penting sekali karena eh, kembali lagi kayak tadi biar kita bisa berkomunikasi. Jadi komunikasi itu penting, sangat penting banget. Biar nanti kita di suatu saat kita mau kemana-kemana, kita juga atau ada pidato atau apa, kita sudah menguasai. Jadi tinggal eh, tinggal menguasai materinya aja gitu. Jadi buat public speaking itu adalah tahapan utama lah buat seorang yang mempunyai sumber atau apalah. Dari kapan sih kamu ini mulai melakukan public speaking ini? Ya, pertama kali saya menguasai public speaking atau pernah menyukai atau sangat menyukai, yang pertama dari awal mula naik ke kelas 11 SMA. Jadi pertama tuh karena tertariknya ya ikut organisasi, jadi penting lah public speaking tuh karena di organisasi juga lumayan aktif lah, jadi kayak berbicara di depan umum tuh harus penting, harus bisa. Jadi latihan terus biar bisa public speaking. Itu ada gak sih yang menginspirasi public speaking ini atau kemampuan diri sendiri? Iya, public speaking banyak yang inspirasi saya, terutamanya pembina saya waktu saya berorganisasi. Beliau suka mengajak saya, suka mengajarkan saya bagaimana public speaking, memberitahu gimana caranya. Jadi lebih ke termotivasi lah sama pembina. Pasti kan berarti udah lama ya berbicara ini. Melakukan public speaking ini udah lama. Ya. Nah, ada nggak sih kegagalan yang lucu pas melakukan public speaking? Ya, ada pasti. Waktu itu ketika saya berdiri di depan hadapan teman-teman saya, ya paling gagal tuh ya paling saya gimana ya, jadi gemetar, gugup, terus gak pede. Jadi itu yang bikin terlucunya. Perubahan terbesar ada nggak sih di hidup setelah melakukan public speaking? Pasti ada. Apa aja tuh perubahan terbesar? Perubahannya yaitu yang pertama, kita kalau misal berbicara di depan umum, jadi tidak terlalu grogi, jadi bisa menguasai. Jadi intinya buat siapapun public speaking itu penting. Digital ya, sekarang tuh kan era digital ya, serba handphone semua. Ya. Ya, nah, apa ada tantangan untuk seorang public speaking itu?
pasti ada. Yang pertama terkalahkan sama teknologi. Jadi kebanyakan sekarang berbicara tuh atau apa ya, kayak presentasi itu menggunakan PowerPoint atau seperti menggunakan InFocus, jadi terlalu gampang ya. Jadi itulah tantangannya. Jadi gimana ya, buat sekarang tuh public speaking jadi nomor keduanya. Yang pertama kita harus bisa dulu menguasai itu materinya. Di Indonesia itu kan rata-rata orang tuh pada maluan atau pemalu ya. Ya, Nah, gimana sih cara membangun kepercayaan diri untuk seorang yang pemalu? membangunnya yang pertama ya kayak tadi, harus belajar dulu berbicara di depan cerminnya. Itu jadi lama kelamaan juga akan terbiasa. Jadi yang tadinya malu-malu jadi bisalah berbicara di depan umum. Masuk organisasi tadi itu ya. Nah, sejak kapan sih masuk organisasi itu? eh Ikut organisasi udah lama sih, dari SMP juga. eh SMP itu jadi gak terlalu fokus, cuma ikut-ikut doang, jadi gak terlalu apa ya, memahami lah tentang materi-materi gitu. Organisasi apa aja yang diikuti? Yang pertama waktu SMP itu ikut pramuka sama PMR. Di pramuka dapat ilmunya cuma sedikit, di PMR juga sedikit. Tapi semenjak beranjak ke SMA mengikuti organisasi, pertama awalnya ikut PKS ya, polisi keamanan sekolah, tapi mengundurkan diri karena ya tidak suka. Jadi setelah itu saya masuk ke pramuka di Dewan Ambalan. Di pramuka saya mengikuti dari kelas 10. Kelas 10 tidak terlalu aktif. Aktifnya tuh di kelas 11 semester awal gitu. Ada nggak sih cara supaya si audiens itu tidak terlihat bosan ya? Ya seperti tadi yang sudah dibilang juga, kita harus bisa menguasai audiens. Yang pertama bisa menggunakan permainan, ice breaking, atau kayak reward atau hadiah lah buat si peserta audiens gitu. Jadi biar nanti si audiens itu menyimak lah apa yang kita sampaikan. Nah, ini ada nih satu pertanyaan ya. Ini selalu dipertanyakan oleh semua orang. Sebenarnya public speaking itu bakat atau bisa dipelajari? Buat public speaking itu bisa tergolong eh, menguasai, bisa juga dibilang belajar juga bisa. eh, tapi kebanyakan seluruh orang tuh belajar public speaking itu, jadi tidak apa ya, nggak nggak terlalu punya bakat gitu, jadi semuanya belajar lah gitu. Ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan itu saat berbicara di depan umum? Ada Apa? waktu berorganisasi ya. Jadi waktu itu tuh saya ya pertama kali disuruh berbicara di depan banyak orang. Yang pertama gugup, tidak bisa menguasai audiens, tapi dari sana tuh berpikirlah, oh iya dulu tuh disuruh gini gini gini, gini biar bisa menguasai audiens. Nah dari sana tuh kita belajar lagi sambil menerangkan materi. Alhamdulillah dari sana bisa lah jadi menguasai audiens gitu. Coba berikan satu pesan yang sangat penting ya, untuk tentang public speaking. Ya pesannya buat semua orang, eh, tetaplah belajar public speaking, karena public speaking itu penting apalagi di kalangan masyarakat gitu. Terima kasih.